Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu kembali dalam video pembelajaran Kukar Pintar bersama saya Budia. Kali ini kita akan belajar bab 5 perbandingan dalam pelajaran matematika kelas 7 semester 2. Kali ini merupakan pertemuan yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Untuk buku sumber belajar masih seperti biasa kita menggunakan ini ya, bukunya ini merupakan buku siswa matematika kelas 7 semester 2 edisi revisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini contohnya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama adalah mencontohkan perbandingan senilai. Yang kedua mencontohkan perbandingan berbalik nilai. Yang ketiga membedakan apakah suatu permasalahan itu merupakan perbandingan senilai, apakah perbandingan berbalik nilai atau bukan kedua-duanya. Baik, kita mulai. Apa yang dimaksud dengan perbandingan senilai itu? Kita lihat contoh berikut ya. Sebuah mobil berjalan membutuhkan 10 liter pertamak untuk menempuh jarak 80 km. Jika jarak yang akan ditempuh adalah 120 km, berapa literkah pertamak yang diperlukan mobil tersebut? Kita akan membahasnya. Nah, jika X ya, dimisalkan X menyatakan banyaknya pertamak dalam liter dan Y menyatakan jarak yang ditempuh dalam kilometer, maka X sama dengan 10. Nah, ini diperlukan untuk Y sama dengan 80. Kemudian X sama dengan 5 ya. Ini untuk 40 ya, kita lihat dulu. Kemudian jika X-nya ya menjadi 20 liter, berapa jaraknya? 160. Nah, coba ya dilihat, apakah kalian bisa mengambil sebuah kesimpulan dari sini bahwa jika X-nya diperbesar atau semakin banyak, maka Y juga akan semakin besar. Sebaliknya, jika X-nya diperkecil atau jumlahnya dikurangi, maka Y-nya juga akan semakin kecil. Sehingga di sini akan berlaku X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2 sama dengan dan seterusnya, X3 per Y3 dan seterusnya. Nah, ini ya, sehingga pada contoh yang tadi 10 per 80 ya, itu akan sama dengan 5 per 40, akan sama dengan 20 per 160 berapa? Yaitu 1 per 8. Jadi perbandingannya sama ya nilainya. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Oke. Sekarang bagaimana penerapannya dalam soal dan cara menentukan hasilnya? Kita perhatikan lagi. Jika harga 4 kg beras adalah 36.000, berapa harga 8 kg beras? 4 kg harganya 36.000. 8 kg berapa? Kita misalkan dengan di sini X. Nah, dari yang kita buat ini, maka bisa dibuat sebuah ini 4 per 36.000 sama dengan 8 per X. Nah, kita ingat tadi ya, kita ingat yang sebelumnya bahwa X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2
sama dengan X3 per Y3 dan seterusnya, sehingga perhitungannya menjadi 4X, 4 kali X sama dengan 36.000 kali 8, sehingga X didapatkan 36.000 kali 8 adalah 288.000 dibagi 4, hasilnya adalah 72.000, sehingga kesimpulannya, jawabannya adalah harga 8 kg beras adalah Rp72.000. Baik, ini ya untuk perbandingan senilai. Kita lanjutkan ya, apa yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Kita contoh lagi. Pak Amin mempunyai 40 ekor ayam yang mampu menghabiskan persediaan pakan selama 8 hari. Nah, suatu ketika Pak Amin menambah jumlah ayamnya sehingga sekarang menjadi 120 ekor. Nah, berapa harikah persediaan pakan ayam Pak Amin akan habis? Nah, ini contoh dari perbandingan berbalik nilai. Nah, perhatikan ini, diingat-ingat bahwa apabila jumlah ayam bertambah maka pakan ayam akan cepat habis. Itu artinya waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan pakan itu semakin sedikit atau semakin kecil. Sebaliknya, apabila jumlah ayam berkurang maka pakan ayam akan habis dalam waktu yang lebih lama. Artinya waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan itu semakin banyak ya. Oke, kita lihat dari soal yang tadi. Jika X menyatakan banyaknya ayam dan Y menyatakan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan pakan, maka jika X-nya 40, tadi Y-nya 8 ya, 8 hari. Bagaimana jika kita rubah X-nya jadi 80? Maka Y-nya menjadi 4 hari. Bagaimana 8 menjadi 4? Ya, jadi kalau X-nya diperbesar, di situ ternyata Y-nya turun kecil ya. Kemudian, nah kita sekarang kita berbesar lagi, X-nya 160, maka bagaimana dengan Y-nya? Oke, Y-nya turun ya. Nah, sekarang kita akan mencoba jika X-nya kita perkecil dari 40 yaitu 20, maka Y-nya menjadi 16. Nah, bagaimana bisa menyimpulkan, bisa melihat dan menyimpulkan bahwa jika X diperbesar Y-nya makin kecil. Sebaliknya jika X diperkecil maka Y semakin besar. Sehingga di sini berlaku X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 sama dengan X3 kali Y3 dan seterusnya. Hingga dari soal di atas ya, 40 kali 8 sama dengan 80 kali 4 ya, sama dengan 160 kali 2 sama dengan 20 kali 16, hasilnya sama-sama 320. Nah, ini ya bisa dilihat dari sana, dari atas ya. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, bagaimana penerapannya dalam soal dan cara menentukan hasilnya? Ini ada satu contoh lagi. Jika satu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 10 hari oleh 4 orang, maka berapa harikah pekerjaan akan selesai jika dikerjakan oleh 5 orang? Tadinya 4 orang jadi 5 orang. Nah, ini juga contoh perbandingan berbalik nilai. 4 orang bisa menyelesaikan 10 hari, 5 orang berapa hari? Baik, ya. Kita ingat yang berlaku untuk perbandingan berbalik nilai adalah X1 kali Y1 sama dengan X2 kali Y2 sama dengan X3 kali Y3 dan seterusnya. Dari sini 4 kali 10 sama dengan 5 kali
X. Sehingga untuk menentukan X-nya 4 kali 10 40 dibagi dengan 5 sama dengan 8. Sehingga jika dikerjakan oleh 5 orang, maka pekerjaan akan selesai dalam 8 hari. Baik, kita ulang lagi yang di depan untuk memudahkan ingatan kalian tentang perbandingan senilai. Jika nilai X makin besar, maka Y-nya juga makin besar. Oke, ya. Sekarang untuk perbandingan berbalik nilai, jika X-nya makin besar, maka Y-nya makin kecil. Baik. Untuk kesimpulan secara umumnya, ya, ini X dikatakan berbanding senilai dengan Y apabila rasio antara X dan Y konstan, yakni X per Y sama dengan K atau X sama dengan K kali Y. Dituliskan tandanya itu ya, dibaca ini X berbanding senilai ya dengan Y atau berbanding lurus. Yang kedua, X dikatakan berbanding terbalik dengan Y apabila hasil kali antara X dan Y juga konstan hasil kalinya ya, yakni X kali Y sama dengan K atau X sama dengan K dibagi Y. Dituliskan seperti itu. X berbalik nilai atau sebanding dengan 1 per Y. Baik. Nah, selanjutnya untuk pemantapan materi yang bisa dilakukan oleh anak-anak, yang pertama adalah membuat rangkuman. Rangkuman seperti biasa kita selalu menyarankan untuk membuat mind mapping ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian selain itu apalagi, yaitu dengan mengerjakan latihan soal. Kemudian yang ketiga mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini ada latihan soalnya, bisa adik-adik kerjakan di rumah sebagai latihan. Di sini menentukan mana yang perbandingan senilai, mana yang berbalik nilai, dan mana mungkin yang bukan kedua-duanya. Ya, di sini ada tentukan dulu baru alasannya apa. Baik, mungkin video pembelajaran ini bisa saya akhiri sampai di sini. Saya Budia, minta maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.